Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Rawahul Bukhari Muslim. Shadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramat jamil asatidatil kiram, seluruh asatidat yang hadir, guru-guru kita yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru-guru sekalian. Kita doakan ulama-ulama kita, guru-guru kita, ustadz kita semuanya diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh jamaah yang hadir dekat maupun jauh, mudah-mudahan langkah kakinya mendapatkan pahala serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sahibil bait, sahibil hajat, Bapak Udin Saifuddin beserta Ibu Bedah dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam perjalanan umrohnya insyaallah diberikan keselamatan berangkat hingga pulang, dan umrohnya dijadikan umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah karena kita masih banyak dikasih nikmat. Salawat salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang kelak mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa akhil mahbub yang nanti akan menyampaikan mau'izahnya, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Fitrah Asy-Syair SPDI. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau. Ma'asyiral hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebetulan, karena memang Allah sudah takdirkan demikian. Bapak Udin Saifuddin insya Allah berangkat bareng saya tanggal 1. Jadi nanti subuh sudah sampai di pesantren Taman Mini pintu 2. Jadi Bapak Ibu kalau kebetulan lagi main ke Taman Mini pintu 2, sebelum masuk pintu Taman Mini itu ada masjid, di belakangnya ada pesantren, mampir ke tempat saya. Ya, insya Allah kalau udah mampir ke situ nanti masuk ke Taman Mininya nggak bayar, tapi keluarnya baru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah berangkat tanggal 1 beserta 45 jamaah dari beberapa daerah. Ada yang dari Tasik, ada yang dari Bogor. Tanggal 25 juga saya berangkat lagi dengan 90 jamaah. Itu juga ada yang dari Cirebon, ada yang dari Jawa Tengah. Ya, jadi karenanya hadirnya saya di sini tabarukan juga mohon doa kepada para guru sekalian agar perjalanan saya beserta Bapak Udin Saifuddin beserta Ibu Zubaidah mudah-mudahan diberikan keselamatan dan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan ibadah, ini mohon maaf saya Sunda mengerti kalau orang ngomong, tapi saya ngomong ribet gitu. Jadi ketika Allah perintahkan ibadah kepada siapapun pasti ada manfaatnya.
Allah perintahkan sholat, ternyata secara kedokteran sholat itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Bahkan kenapa ketika seseorang sholat, rukuknya dalam satu rakaat cuma sekali, sujudnya 2 kali. Ini filosofinya ada. Jadi dalam satu rakaat rukuknya cuma sekali, sujudnya berapa kali? 2 kali. Ternyata ketika seseorang sujud, seluruh aliran darahnya ini sampai ke kepalanya, maka terpenuhi oksigen di kepalanya. Ketika oksigen itu cukup di kepalanya, darahnya mengalir dengan baik, maka insya Allah orang yang istiqamah sholatnya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan ibadah umrah, ma'asyiral hadirin. Makanya yang pertama kali dipesan itu tadi kita dengarkan sama-sama, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian kemanapun perginya, apalagi urusan ibadah. Apa perbekalannya? At-taqwa, takwa kepada Allah. Umumnya kita pahami takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini takwa. Hadirin yang dirahmati Allah, namun secara rinci takwa itu variatif, macam-macam. Isi takwa itu macam-macam. Apa diantaranya? Orang yang bertakwa kepada Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Pertama, orang yang takwa paling tidak dia ikhlas, ridha. Tingkat ikhlas paling tinggi, paling tidak ridha. Hadirin, maka ada istilah ridha bi qismatillah, senang dengan apapun yang Allah kasih. Ya. Bagaimana orang bisa senang? Tumbuh rasa cinta dulu sama Allah. Kalau sudah ada rasa cinta kepada Allah, maka apapun yang Allah kasih jadi nikmat buat kita. Bapak dulu waktu baru pertama kenal sama istri kan demennya luar biasa, cintanya luar biasa. Kira-kira waktu lagi suka-sukanya itu dicubit, kira-kira sakit apa enggak? Enggak, hadirin. Sebab apa? Demen, cinta. Maka begitu pula ketika kita diperintahkan untuk ikhlas, tumbuhkan dulu rasa cintanya kepada Allah. Saat cinta itu sudah tumbuh, hadirin yang dirahmati Allah, seluruhnya jadi ikhlas. Kembali deh urusan kita demen sama perempuan. Saat perempuan misalnya dia bilang, beliin aku ini misalnya, beliin sepatu, beliin sendal, maka pasti biar nggak punya duit diusahain, hadir. Iya apa enggak? Diusahain, dibeliin. Ketika udah dibeliin nggak menyesal, bahkan subhanallah ditawarin lagi, mau yang lebih mahal nggak kira-kira, kan begitu, hadir. Sebab apa? Demen, cinta. Maka hadirin yang dirahmati Allah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berangkat umroh, apa yang diberikan dari dirinya kepada Allah, harta yang dikeluarkan, tenaga yang digunakan, ini semuanya totalitas diserahkan kepada Allah. Ada gantinya pasti. Ketika seseorang memberikan sesuatu pada orang yang baik saja akan dibalas, hadirin, apalagi kepada Allah yang maha baik. Harta yang dikeluarkannya insya Allah dikasih berlipat-lipat ganda. Maka subhanallah, ma'asyiral hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian tentu ketika orang punya ikhlas, punya ridha, ada saja ujiannya pasti ada. Sebab yang namanya setan itu nggak pernah senang kalau ibadah kita berhasil, nggak pernah senang dia, godain kita terus. Ya, yang tadinya kita ikhlas, nyaman, hidup kita pengen berangkat umroh enak, tapi kadang-kadang ada saja orang yang syirik, ada yang ngomong-ngomongin ini itu macam-macam, ada Bapak. Ya, Pak Udin ada aja yang ngomongin begitu. Pak Udin berangkat pasti mau jual apa kayak terserah dia.
Ya, kalaupun jual tanah misalnya emang tanah situ kan tanah dia. Apa urusannya nih Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral hadirin, hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Berangkat pun ikhlas, ujian besar nanti. Ketika sampai nanti kita start dari Taman Mini, ba'da subuh sudah berjamaah di Masjid As-Sa'adiyah Taman Mini. Sampai situ kemudian diantar pakai bis ke bandara. Dari bandara nanti berangkat menuju Mekah langsung. Mekah kurang lebih 9 sampai 10 jam. Kalau orang nggak ikhlas dalam ibadahnya, sepanjang jalan pasti ngomong terus, nyesal terus, kesel terus. Dikasih bis, pakai bis lagi. Nggak bisnya kurang, AC-nya kurang dingin, terus begitu diomong. Ntar naik pesawat, pesawatnya lama. AC-nya dingin, AC-nya dingin banget. Tadi di bis kurang dingin dia marah. Di pesawat kedinginan dia marah lagi. Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kurang ikhlas. Sampai kemudian nanti di Mekah dia sudah mulai pakaian ihram, makin jadi nih Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu makin diperbesar. Ya, ketika sudah sampai miqat dia memakai pakaian ihram, maka ikhlasnya totalitas sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka sunnah mengucapkan talbiyah itu dari kapan? Dari sejak memakai ihram, dari sejak niat sampai kapan? Sampai melihat Ka'bah. Kalau udah lihat Ka'bah, maka sudah tidak sunnah lagi mengucapkan talbiyah. Nanti di Mekah masuk dari babu salam, kita baca doa yang umum kita baca ketika selesai salat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal. Nih yang sering ngamalin Allahumma antas salam, insyaallah digampangin berangkat ke tanah suci. Ini kadang-kadang selesai salat udah pergi aja belum wiridannya, sudah lantas jalan. Bukan Allahumma antas salam, Allahumma lantas jalan. Na'udzubillahi min. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, ikhlas. Yang kedua, ta'zim. Ibadah itu perlu pengagungan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara membesarkan satu hal itu dengan cara begini. Ini kita ngadain ratib. Kalau di Jakarta istilahnya ratib, Pak. Ya, ngadain ratib. Ngadain ratib ini sebetulnya secara kaidah farqum bainal 'adah wal ibadah. Ini untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Kenapa ada ratib? Untuk membedakan mana pergi ke tanah suci, mana pergi ke Amerika. Orang ke Amerika ada yang ratiban nggak? Nggak ada. Orang pergi ke Hongkong ada yang ratiban nggak? Nggak ada. Maka ketika berangkat ke tanah suci ada ratib untuk membedakan bainal 'adah wal ibadah. Untuk membedakan mana sih kebiasaan umum, mana itu ibadah. Jadi ketika mengadakan seperti ini ada halal bihalal, saling memaafkan, wajar. Kenapa? Selama ini mungkin Bapak Udin Saifuddin beserta keluarga ada kata yang salah, yang gak nyaman di telinga, ada kata yang terucap yang gak enak di hati. Maka ketika hari ini dikumpulkan saudara-saudaranya, dikumpulkan tetangganya, minta maaf supaya apa? Perjalanannya itu lebih nyaman. Ini hadis Subhanahu wa taala. Ta'zimnya ini mengadakan acara besar nih, ta'zimnya membesarkannya, diadainya sedekah, ditambahin tenda, adanya lampu lebih terang, disediainya. Nih belum tentu nih hari-hari berbeda minum aqua belum tentu. Ya, cuman acara doang nih ada aquanya Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah, maka ketika umroh ta'zimnya harus ada. Apa ta'zimnya? Banyakin zikir kepada Allah. Atau banyakin doa. Tuh tadi juga disampaikan dalam Quran tadi yang disampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh paling banyak itu baca doa itu, kemudian baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepanjangan Ustaz, yang pendek nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad. Banyakin banyak salawat, banyakin baca zikir, itu namanya ta'zim, hadirin. Tawafnya dia senantiasa zikir kepada Allah, zikirnya bebas sebisa kita. Saya pengen doanya kayak orang-orang yang pada banyak doa.
tinggal gampang diapalin, ribet tinggal ngikut pembimbing. Jadi Pak Udin tinggal ngikut saya nanti. Ya, tinggal ngikutin. Saya bilang begini, ngikut aja udah. Ya subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ngeliat buku. Gara-gara ngeliat buku nih, buku bimbingan akhirnya keder dia. Ya Allah, udah sampai ke Sukabumi lagi gitu tahu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting, ma'asyiral hal subhanahu wa ta'ala. Jatatin. Kemudian sholatnya 2 rakaat selesai baca kuliah sama kulhu, itu sunnahnya. Makanya diapalin kuliahnya, jangan sampai keder, ntar nungguin jamaah kelamaan. Wala anak, wala antum, wala anak, wala antum, wala anak, wala antum. Kata jamaah kelamaan nih, lakum dinukum, wala bolin. Gak kelar-kelar aja subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Selesai itu kemudian ya sa'i, kemudian ta'alum. Sudah dibesarkan dengan banyak zikir. Syukur-syukur Pak Udin di Mekah itu bisa baca Quran yang banyak. Nggak usah banyak-banyak dah, 30 juz aja. Banyak dikit. Ya, tahadus dunia mah. Biasanya saya sampai Mekah paling tidak 3 kali khatam. Sampai di Madinah paling tidak 3 kali khatam. Jadi saya ya paling tidak kalau nggak pun ada jamaah yang ngakal ada. Ya, dia baca aja kulhu 3 kali. Ya, udah 1 kali hatam dia subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ikhlas, yang kedua ta'zim, membesarkan syiar-syiar Allah. Dan yang ketiga al-yaqinu, ada keyakinan. Yakin ini seluruh harta yang dikeluarkan pasti Allah ganti. Yakin bahwa berangkatnya kita insya Allah bakal kembali lagi ke tanah air kita. Yakin keluarga yang ditinggalkan insya Allah Allah yang jaga. Nih, Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin umroh yang dilakukan menjadi umroh yang makbulah, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Nabi, al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Umroh satu, umroh yang lain, insya Allah ini menghapus daripada dosa-dosa kita. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pesan saya yang paling inti kepada Bapak Udin juga Ibu Beda, supaya nanti sampai di depan Ka'bah, ya Allah, saya hari ini bisa berada di Ka'bah dalam rangka umroh, maka berangkatkan saya di tahun yang akan datang untuk melaksanakan haji. Ya, Bapak-bapak yang hadir mendoakan, insya Allah diberangkatin umroh, diberangkatkan haji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu saja dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.